Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun Anda berada, sehat selalu dan berkah selalu. Let's go. Hari ini kita akan membahas masalah kode-kode yang ada di info GTK. Ngelihatnya teman-teman tuh ada di validasi itu ada kode 02, 03, kemudian ada 16, ada 13. Sebenarnya tuh artinya apa sih? Sebelum saya bahas, saya full ada ada banyak kode di sini nomor-nomornya. Silahkan di subscribe dulu sebelum saya bahas, subscribe dan di share kemana-mana ya teman-teman ya. Oke, kita let's go ya. Pertama adalah kode 01, artinya beban mengajar tidak terdeteksi atau mengajar tidak linear dengan sertifikat pendidik. Tuh ada gak yang 01 nih, ini dia ya. Beban mengajar tidak terdeteksi atau mengajar nggak linear. Awas teman-teman, hati-hati ya, linear cek di 449 ke Mendikbud 449 garis miring P 2024. Silakan dicek sana untuk linearitas ya teman-teman ya. Kemudian cek aja di Google, tadi download di sana teman-teman. Oke, begitu. Kemudian 02 artinya beban mengajar tidak memenuhi syarat untuk TPG. Oke, sekarang saya membuat konten tanggal 9 buat teman-teman. Ini lagi masa-masa penarikan nih, tanggal 9 Februari tanggal 9 Maret 2025. Nah, ini sekarang lagi tahap-tahap penarikan teman-teman ya. Jadi baru 2 kali validasi. Jadi untuk validasi pertama kemarin itu untuk yang sertifikasi di bawah 2024. Nah, untuk sekarang itu yang kedua itu yang sudah benar-benar 24 jam plus linear. Nah, begitu ya. Dan yang sisanya yang ada tambahan tugas tambahan, kemudian guru tunggal. Nah, guru tunggal belum tahu kan? Nah, apa itu guru tunggal udah saya bahas video sebelum ini nih teman-teman. Silakan dicek videonya ya. Nah, itu dia. Jadi untuk bersabar terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kode 02 nih guru tunggal, dan yang kurang 24 jam masih masa-masa penarikan data. Nanti dulu, sabarin dulu ya. Saya tanggal 9 Maret nih 2025. Kemudian ada kode 04 tidak memenuhi syarat TPG. Nah, itu dia nanti kalau ada yang menemui 04 biasanya biasanya itu dia udah divalidasi, kemudian ternyata masih tetap invalid teman-teman. Nah, itu biasanya invalid itu dia tidak linear lah, misalkan tidak memenuhi syarat TPG dan yang lain-lain itu banyak gitu dia. Pokoknya 04 kodenya tidak memenuhi TPG, syarat TPG. Banyak banget tuh syarat-syaratnya ya. 06 artinya guru sertifikat tercatat tidak aktif atau induk bukan di bawah naungan Kemdikbud. Nah, ini nanti kalau ada yang 06 nanti dia tuh induknya bukannya di bawah naungan Kemdikbud teman-teman. Misalkan maaf di MI, di MTS, hati-hati itu teman-teman. Makanya dicek lagi dapodiknya, dia tuh benar-benar nginduk di kita atau tidak. Jangan-jangan dia non induk di kita gitu ya. Hati-hati ya teman-teman, silahkan dicek terlebih dahulu. Silahkan dicek dapodiknya ya. Para operator nih, para operator hebat, mantap. Kemudian ada 07 artinya menunggu penerbitan SKTP namun statusnya valid sehingga bisa mendapatkan TPG. Jadi kalau udah 07 ini agak aman ya teman-teman ya. Tinggal tungguin aja. Jadi udah hijau biasanya dia. Kemudian 08 SKTP sudah terbit, asik, statusnya valid untuk mendapatkan pencairan TPG. Tinggal OTW duitnya, OTW dompet guys, OTW rekening. Tinggal OTW rekening nih 08 gitu kan ya. Enak lah, tinggal aman-aman nih 07, 08. Nah, seperti itu. Dan yang terbaru ini adalah yang 13, sedang proses validasi. SKTP menunggu validasi rekening. Jadi ada rekeningnya tunggu divalidasi. Ada beberapa pendapat untuk menghubungi dinasnya, bagian simtunnya ya, seperti itu. Silakan buat teman-teman yang mendapatkan kode 13 seperti ini. Valid valid ya kan? Valid teman-teman. Jadi menunggu validasi rekening. Disungguhin saja, atau ada yang berpendapat tuh udah silakan dilaporkan. Kalau menurut saya mendingan melaporkan aja, lebih cepat ya kan? Lebih cepat. Memang dia tidak langsung brek begitu teman-teman. Tidak langsung masuk ketika sudah di ACC oleh dinasnya, kemudian nggak langsung langsung kosong, nggak langsung 16, enggak ya, dia butuh tahap lagi teman-teman ya, bertahap info GTK itu. Kemudian ada 16. Nah, ini yang pada valid kemarin ya, alhamdulillah ya. Menunggu pengusulan oleh operator SIM tuh, namun statusnya sudah valid untuk mendapatkan TPG. Jadi untuk nih buat ini udah aman teman-teman. 13, 16 maaf, di 16 tuh udah aman banget, udah tinggal nunggu saja, sabarin saja ya. Ini udah valid teman-teman ya. Kemudian ada kode selanjutnya yaitu 17.
artinya guru sertifikat tidak aktif permanen. Wow, hati-hati ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak ada di view saya, penonton saya tuh nggak ada yang kode 17 teman-teman, hati-hati. Kalau ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Silakan langsung pergi ke dinas bagian simtunnya dan di Dapodik segera diaktifkan teman-teman ya. Dan ini prosesnya agak lama juga nih teman, kalau yang 17. Nah, itu bila min zalik. Mudah-mudahan teman-teman tidak seperti itu ya. 19 kemudian artinya mengajar sertifikasi. Guru mengajar sertifikasinya tidak valid dengan sertifikat pendidik. Guru mengajar sertifikasinya tidak valid dengan sertifikat pendidik. Nah, sama ya kayak linearitas itu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati dengan linearitas, ini banyak banget. Banyak banget. Makanya teman-teman tuh silakan dicek aja 449 itu tuh. Ya, silakan dicek. Nah, nomor kode 99 ini guru sertifikasi di luar naungan Kemdikbud. Nah, untuk buat teman-teman banyak yang nanya juga ke saya, Pak, sebenarnya saya tuh pernah sertifikasi tapi di Kemenak gitu kan. Apakah saya bisa pindah ke Kemdikbud? Contoh, misalkan jadi guru kelas di MI, apakah bisa saya jadi guru kelas di SD negeri atau maaf di SD yang bernaung di Kemdikbud, di SDIT atau di SD negeri gitulah? Apakah bisa? Bisa, jawabannya teman-teman, bisa. Asal itu ada prosesnya agak lumayan. Pertama, jadi kita harus masuk ke Dapodik, udah selesai di Dapodik, beres semua guru kelas udah, dan selanjutnya adalah kita harus cabut berkas di Kemenak itu. Cabut berkas selesai dan kita menyerahkan berkas tersebut, cabut berkas itu ke bagian dinas, ke dinas kota kita atau kabupaten bagian mengurusi sertifikasi. Begitu teman-teman, gitu ya. Makanya nih hati-hati juga nih bagi teman-teman yang kemarin-kemarin pada pindah dari Kemenak ke Kemdikbud. Itu harus dicabut berkas dulu dan harus memberikan berkas. Ntar ada yang nanya, Pak, berkasnya apa aja? Nah, untuk berkas-berkasnya itu di setiap kota memang berbeda-beda ya teman-teman ya. Terkadang ada yang minta sertifikatnya, kemudian minta SK-nya, minta SK terbarunya dan lain-lain. Ikutin saja berkas-berkas yang ada pada kota masing-masing. Seperti itu. Itulah kode-kodenya. Kode-kodenya yang ada di info GTK kita ya. Ini dia dan selesai teman-teman, selesai. Itu dia, jangan lupa kode terakhir adalah jangan lupa berbagi ya teman-teman. Sekali lagi berbagi kepada orang tua kita, berhadiah lah. Apalagi ini kan sertifikasi perdana kita, hadiah buat orang tua, hadiah buat suami istri kita, hadiah dan terutama buat operator sekolah ya teman-teman ya. Berbagi saja, berbagi ya teman-teman. Nah, jangan lupa bersegera. Terakhir, mana kosomalin min sodakotin, tidak akan berkurang orang-orang yang sedekah. Intinya seperti itu. Berkah, berkah, berkah. Ya, seperti itu kode-kode ini. Mudah-mudahan bisa di-share ke teman-teman semuanya dan di-like. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.